Halo semua, balik lagi channel santai dengan gue Ali, dan pada video kali ini cukup spesial karena di sini gue mau nge-share ya setup tour baru gue. Di sini ada beberapa perubahan ya, walaupun nggak banyak, hanya ada beberapa improvisasi. Tapi menurut gue di sini adalah setup yang menurut gue menarik banget karena bisa memboost lagi gimana gue bisa fokus dalam meja sini. Karena beberapa waktu terakhir kalau gue kerja di sebelah sana itu udah mulai capek, nggak tahu kenapa, kayak hawanya tuh kurang aja gitu ya. Ya namanya juga udah setahun begitu-gitu doang, pasti bakalan bosen gitu ya. Tapi ya udah, di sini juga nggak bakalan lama-lama juga. Di sini gue bakal set apa sih idenya gue di sini gitu, apa sih yang bikin gue berubah di sini. Yang pertama, untuk kenapa gue berubahnya, pertama tadi gue udah bosan. Cuman kenapa gue bisa mendesain seperti ini, sebenarnya itu gue ada beberapa masukan juga dari teman-teman juga. Mungkin kalau kalian nonton video Daksa yang kemarin pamer setupnya di sini, gue bilang karena ada beberapa masukan dari teman-teman gue. Ya benar, di situ kayak mereka nyaranin coba lo ditaruh sini. Mungkin kayak buat lightingnya itu bakalan enak ya. Ya contohnya di sini kan gue udah ada beberapa ya semacam smart home-nya dari Fantech gitu ya. Jadi gue bakal tambahin. Mungkin nanti gue bakal jelasin apa aja gitu. Jadi yang gue bisa highlight di sini, gue bisa mendapatkan lighting untuk di meja gue yang lihat di bagian sini, underlight di bagian bawah monitor, di belakang meja lebih spread, lebih bagus lagi. Dan gue juga bisa mainin lighting di bagian pojok tembok sana dan juga di atas rak sini bareng sama liquid gue. Jadi kayak lebih terisi lagi lah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti gue buat syuting nantinya gue bisa mix and match warna yang baru gitu. Jadi nggak lebih monoton lagi. Oke. Mungkin yang gue bakal jelasin yang nggak ada berubahnya di sini paling dari gear utama gue nggak banyak berubah, yaitu di bagian monitornya. Monitor di sini gue masih menggunakan monitor curve-nya si Gigabyte, si G34WQC. Ini monitor kayak ya udah terbaik banget gitu ya, untuk di game enak, buat kerja enak, layarnya juga ukurannya enak banget, widescreen, curve, 34 inci dengan akurasi warna yang tinggi, itu bisa apa ya cukup lah buat gua ngedit foto, ngedit video yang tipis-tipis juga, dan juga gua bermain game tuh enak banget gitu sampai sekarang gitu. Dan paling yang dulunya itu gue menggunakan mounting yang semacam mounting meja langsung. Kali ini gue balik lagi ke mounting basis sendiri, basis monitor, karena ya gue agak kurang nyaman aja, kayak agak aneh aja gitu setup gue. Tapi pas gue balikin kayaknya memang pakai kakinya sendiri tuh lebih cocok aja gitu. Ya ini preferensi gue. Dan di sini pun gue juga bisa men-set kabel-kabelnya lebih enak ketika gue menggunakan si monitornya sendiri, kaki monitornya. Dan di atasnya sendiri lanjut untuk lightingnya di sini gue menggunakan LED barnya si Baseus. Ini gue juga udah perkenalkan di setup tour kemarin gue. Ini bener-bener kayak OP banget. Lu kalau lu punya duit lebih, lu wajib banget spending ini karena ini bisa bisa membantu lu fokus, apalagi lu sering kerja malam gitu. Lu suka ruangan gelap tapi lu butuh cahaya lebih di area kerja lu, ini bener-bener kebantu banget. Ini harganya gue gak mahal-mahal banget, tapi intensitasnya menarik banget karena dia bisa menerangi area kerja lu tapi tidak ngasih spread ke monitor lu dengan berlebihan gitu. Jadi masih nyaman kalau lu bisa bekerja di ruangan gelap gitu. Next, untuk laptop di sini gue ada sedikit perubahan yang cukup major ya dari yang gue menggunakan laptop gaming. Sekarang gue downgrade ke menggunakan Acer Swift X ya, which is ini laptop ultrabook. Dan gue menggunakan ini bukan semata-mata kayak gue tiba-tiba gue mau ganti atau enggak laptopnya udah nggak ada. Enggak, sebenarnya laptopnya ada, gue kasih ke Al yang ROG gue, cuman gue pakai Acer Swift X ini. Sekarang gue mau menyesuaikan workflow gue karena sedikit kayak sering mobilitas lah. Gue kadang di studio sini, kadang gue ke bengkel gue. Jadi kalau kalian punya mobil yang asing ngadikin, ke bengkel gue aja gitu ya. Jadi gue membutuhkan sebuah laptop yang tipis tapi cukup powerful. Acer Swift X ini cukup bisa membantu karena dia ultrabook punya, tapi dalamnya ada discrete ya 350 ya, walaupun gak gede banget tapi bisa menunjang lah pekerjaan gue. Yang mana gue udah sempet review, ini cukup powerful banget, cukup hidden gem banget. Kalau kalian tertarik bisa aja cek videonya ya. Oke. By the way, ini harganya cukup murah ya, di harga 15 jutaan. Ini benar-benar enak banget kalau kalian pengen, ini great investation juga. Next, di gear gaming gamingnya ini kemarin gue udah jelasin juga ada perubahan karena sekarang gue menggunakan full setupnya Daksa, karena si Daksa sendiri akhirnya di akhir tahun ini penutupannya bisa memberikan gear gaming yang cukup menarik ya. Yang terakhir ada mouse-nya si Daksa R3. Ini gue suka desainnya, mirip Viper dan ambidextrous-nya kecil pula. Itu enak banget buat di grip tangan gue, jadi bisa dikombinasiin dengan gear-gear yang lainnya. Jadi mouse-nya ada di si Daksa R3, keyboard-nya ada Daksa M84 Pro, terus headset-nya gue pakai Daksa TS1 wireless juga. Webcam-nya gue pakai Daksa TrueSight, ini juga baru gue review nih, webcam yang pricey tapi
performance-nya itu cukup cukup worth it dengan harganya gitu. Dan untuk mic, ya mic-nya ini udah jadi teman gua dari dulu sampai sekarang, nggak pernah gua ganti-ganti. Ini mic-nya dari Fantech ya, sayang si Daksa belum punya mic ya. Si Fantech Leviosa ini bener-bener powerful banget, bisa ngebantu pekerjaan gua, syutingan gua, kayak semuanya diubah dari yang gua pakai mic clip on biasa, gua menggunakan suara ini. Ya gua suka aja walaupun dia tidak memiliki suara kualitas ya kondenser terbaiknya, tapi untuk di harga 500 ribuan dia bisa menghasilkan suara yang bulat gitu ya, enak banget gitu. Kalau kalian denger ya suaranya seperti apa ya seperti ini gitu. Ini gue udah pakai dalam waktu yang cukup lama juga. Mic ini pun sebenarnya kayak cukup jablay gue bisa bilang ya, karena gue bisa ditaruh di stand gue, kadang gue ditaruh di mic armnya gue buat syuting. Jadi ini kayak sebentar lagi mungkin bakalan rusak gitu ya. Jadi ya gue sih berharap ini bisa sustain cukup lama. Tapi untuk saat ini di 1 tahun penuh menggunakan ini enak banget, mantap ya. Ngomong-ngomong untuk si mic stand di sini gue juga menggunakan si Tron Max yang salah satu subsidiary si Rexus kayaknya ya. Dia rilis pas lagi bersama Rexus si Tron Max. Ini adalah salah satu mic arm terbaik menurut gue. Dengan harganya 700 ribu dia bisa menawarkan kualitas yang sangat mantap. Karena kalau misalnya gue lihat di marketplace, untuk sebuah mic arm itu jarang banget di harga yang cukup sweet spot. Palingan yang murah-murah banget itu kualitasnya kurang. Kalau enggak yang mahal sekalian kayak semacam punya Rode, itu gua nggak mampu. Apalagi micnya cuma mic Leviosa seperti ini gitu, kayak nggak worth it parah gitu ya. Ya ini aja masih mahalan stand gua dibanding mic gua gitu. Mungkin tambahan sedikit ya, ya sekitaran sini yang mungkin perintilannya gue bisa sebut. Yang pertama di bagian deskmatnya ini gua menggunakan 2 deskmat, sebenarnya pakai 1, cuman yang bawah ini deskmat yang dasar sebelumnya itu gue masih bingung taruh di mana, jadi gue tiban aja. Cuman yang lagi gue pakai saat ini adalah Daksa yang Cordura version. Ini harganya murah, 200 ribu. Ini enak banget alasnya ya, bener kayak smooth, tapi dia punya stopping power. Kalau buat lu suka main aim FPS gitu enak banget gitu ya. Jadi licin tapi lu bisa ngerem dengan baik gitu. Dan untuk si headset standnya di sini, gue menggunakan headset punyanya si Fantech. Di sini gue dapet si headset standnya ini saat gue beli headset Fantech Sonata, free si headset stand. Itu menurut gue headsetnya oke ya, walaupun agak norak di bawahnya, tapi bisa membantu gue merapikan headset gue ketika gue mengerjakan di sini gitu. Next, untuk di bagian selanjutnya speaker di sini yang menurut gue ini cukup powerful ya, karena di sini gue sangat terbantu banget penggunaan speaker di sini. Karena kalau misalnya gue lagi fokus bekerja gitu, kadang gue bosen banget pakai headset. Gue style semua lagu gue pakai speaker ini dengan ruangan yang udah di damper kayak gini tuh bisa menghasilkan kualitas yang cukup bagus gitu ya, walaupun gak bagus-bagus amat ya. Tapi dengan menggunakan si speakernya si Tonet and Vander Kurbis ini ya, speaker legendaris dari awal mula ST ada, ini bisa menghasilkan suara yang enak banget. Lu putar-putar lagu yang lofi sambil fokus, the best banget. Apalagi gue juga dibantu untuk audionya ini menggunakan si DAC-nya punya Zowie Vital. Jadi ini bisa mengamplify suaranya lebih bersih lagi ketimbang gue colok langsung dari ya laptop gue atau enggak ya PC kalau misalnya lagi mampir kayak gitu ya. Si Zowie Vital ini bisa mengamplify suaranya tuh jadi lebih baik lagi. Apalagi penggunaan Zowie Vital ini cukup menarik banget kalau misalnya gue lagi pakai headset gaming yang kabel atau nggak pakai mic-nya juga. Di situ dia ada controllernya, jadi lu bisa pakai mode speaker atau mode headset, dan mic-nya bisa di mute otomatis lewat situ, jadi kayak lebih simpel banget gitu ya. Ya kalian ini salah satu great investment walaupun harganya sedikit pricey dan setara juga dengan speakernya. Oke, mungkin kalau untuk utamanya sih di sini sih nggak banyak berubah, yang tadi doang. Paling yang bisa kalian lihat untuk laptopnya, terus juga keyboard ya, peripheral ya, headsetnya. Kalau misalnya yang utamanya kayak speaker sama monitor nggak ada yang berubah. Terus paling di sini yang gue lebih improve di sini kan selain dari posisinya yaitu dekorasinya. Di sini gue menambahkan smart home-nya dari si Fantech ya. Yang belum lama gue bekerja sama, gue diberikan beberapa produknya mereka seperti LED ininya, RGB-nya, yang lighting ini, yang strip di bagian pinggir-pinggiran meja gue tempelin semua. Ini bisa menghasilkan lighting yang bagus ya, walaupun harganya gue bisa bilang cukup kompetitif ya dengan yang lain di 200 ribuan. Ini bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Jadi kalau misalnya lu syuting atau gimana, atau enggak lu kerja sendiri menggunakan LED ini, walaupun kelihatan cuma estetika, tapi itu bisa memberikan mood kerja lu yang sesuai warnanya gitu. Lu kalau mau yang kerjanya lagi moodnya bagus, lu bisa setting ke oranye, atau enggak lagi moodnya agak jelek gitu ya,
lu setting ke biru biar kayak ya mengikuti lah aura-auranya gitu ya. Dan itu pun gue juga diikutin ditambah dari light stand-nya dari IKEA ini gue lupa namanya, kalau nggak salah namanya Lersta ya dari IKEA. Ini semua orang kayak pada punya ini karena light stand-nya paling murah yang ada. Ini bukan light stand ya sebenarnya, light stand mah ini gitu ya. Ya pokoknya lampu lantainya si IKEA ini yang hampir semua orang punya karena ini harganya murah banget, cuma 200.000. Ya tampangnya ramping banget gitu, enak banget. Jadi ya ini gue juga pakai gitu. Lampunya gue pakai lampu Fantech RGB yang 12 watt. Ini bisa memboost juga, mengkombinasi warna. Biasanya warnanya itu tabrakan sama di meja gua, jadi kayak warnanya kalau di color palette tuh warnanya apa ya gue lupa, kontra ya kayak gitulah. Dan ini biasanya digabungin dengan warna-warna yang ada di sini. Ini sebenarnya warna oranye ini warna tambahan aja karena gua menggunakan ya LED barnya punyanya si Erwin sih buat syuting. Cuma di sini kadang gue pakai buat nambahin ambient lightingnya aja. Bersama juga lampu ini nih. Gue lupa nih nama pohonnya apa. Pokoknya ini dekat pernah dari project aneh gue di SMW dia dulu. Gue beli ini harganya murah juga. Tapi kalau misalnya buat estetik enak banget ya. Pohon-pohon ini kalau misalnya pakai lightingnya, pakai lensa-lensa yang semacam kita pakai ini 2-3 mili dengan bukan 2, ini bisa rawat bokehnya keren banget. Dan di atasnya di sini gue juga tambahin LED tube sama ya sisa liquid gue suka nge-vape, ini bekasan liquid gue. Satu lagi peripheral yang mungkin gak kelihatan tapi cukup powerful. Di sini gue menggunakan 2 USB hub. Pertama dari Aoki yang cukup mahal, dan satunya lagi yang cukup murah yaitu dari Orico. Di sini gue buat colokannya buat colokin ke laptopnya. Karena laptop gue di sini kan yang sekarang gue pakai itu nggak memiliki banyak colokan USB, cuma 2. Biasanya gue pakai 3 gitu. Jadi di sini gue perlu tambahan USB buat pengaturannya ya seperti itu jadinya. Agak berantakan di belakang, cuman dengan adanya tambahan si USB hub ini gue ngerasa pekerjaan gue bisa lebih proper lah di sini. Jadi ya kerasa gue nggak ada downgrade-nya saat menggunakan laptop gaming gitu ya. Jadi lebih mantap gitu. Masih mantap ketika gue berpindah ke Acer Swift X ini. Next. Yang terakhir itu colokan sebelah speaker itu paling pojok itu ada colokan dari Fantech ya, namanya adalah Fantech Power Strip ya. Ini harganya yang colokan mahal juga. Di situ gue bisa dapat 3 USB colokan dan juga beberapa 4 colokan lagi buat lightingnya di sini. Gue biasa setting colokan itu untuk LED gue. Jadi Power Strip LED strip gue dan juga lighting yang ada di IKEA ini, bahkan sama lampu apa namanya ini, lampu pohon gak tau namanya apa, gue colokin situ. Jadi kalau misalkan gue mau nyalain tinggal satu klik aja nyala semua, itu bener-bener cepet banget gitu. Apalagi gue bisa konekin melalui handphone gue. Jadi kalau misalkan gue lupa matiin, gue tinggal matiin pakai handphone gue, itu simple banget. Sorry, ini bangku gue kurang ya. Tahu nih biar diomongin. Yang terakhir untuk setup gue kali ini yang nggak berubah sama sekali yaitu adalah kursi gue. Kursi gue ini menggunakan kursi Fabelio, kursi gaming yang paling basicnya. Ini harganya murah banget, 1 juta dulu, cuman nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak barangnya. Tapi ya gitu kualitasnya. Gue nggak tahu kenapa suaranya kayak agak tokotak gitu. Tapi untuk comfortnya kalau di kondisi aman ini enak banget gitu ya. Cuman ya gue ganggu sama itu, kalau lagi syuting bunyi mulu ini kursinya. Ya semoga nanti gue bisa upgrade kursi gue biar lebih nyaman lagi kerja. Oke, mungkin untuk setup gue seperti itu aja sih. Kalian bisa lihat di sini untuk setup kali ini gue juga berhasil bisa memanage kabel gue lebih rapi lagi, nggak berantakan di bagian bawahnya juga ya. Ya gue bisa buktiin juga di bawah nanti itu kayak gimana. Lebih baik, bukannya bersih tapi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi gue agak share sedikit ya kenapa gue untuk bikin video seperti ini ya. Sebenarnya ini ya udah penghujung tahun aja gitu. Gue pengen share ke kalian aja ya, mungkin gak banyak nonton video ini, gimana sih perkembangan di channel Nyantai gitu ya. Apakah gue tetap explore di channel ini. Cuman ya udah seperti ini. Dan by the way juga untuk setup gue di sini sebenarnya bukan setup gue yang bener-bener gue kerja di sini. Sebenarnya ini adalah salah satu setup yang tempat gue fokus aja gitu. Sebenarnya kalau gue untuk kerja normalnya, untuk brainstorming, gue lebih suka untuk join sama teman-teman di bawah gitu. Ada meja panjang di situ kayak ngobrol teman-teman gue. Di situ ada 4 orang ya, memang kayak
core-nya nyanteh juga gitu, ada bagian sosmednya, risetnya, si reviewer, terus ada si Cimeng juga menjadi situ. Jadi di bawah ada si Al sama Gary gitu. Jadi di situ gue lebih suka di bawah, kayak lebih kalau ada project kayak ngobrol kayak gini dibanding gue di sini. Di sini kalau misalnya gue bener-bener butuh waktu sendiri buat fokus gimana sama kerjaan gue gitu. Ya paling nggak kalau lagi gue mandek bikin skrip, gue bikin pasti di sini gitu. Ya jadi kayak gitulah. Oke, jadi akhir katanya mungkin gimana nih setup gue kali ini. Mungkin kalau kalian ada komentar silakan aja komen. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau salvok yang nggak gue belum mention, silakan aja komen di bawah gitu hitungannya. Kita saling sharing aja. Mungkin kalau kalian mau pamer silakan aja pamer setup kalian, yang kasih linknya di kolom komentar. Nanti gue komenin video kalian juga gimana setup kalian. Dan ya udah, mungkin itu aja untuk setup gue di akhir 2021. Semoga di 2022 gue bisa improve lagi setupnya, dan kalian juga seperti itu. Kayak kita bakalan sharing-sharing lah racun-racun untuk setup nantinya gitu ya. Jadi untuk saat ini ya udah seperti ini dulu. Kita bakal tunggu di 2022 nanti. Oke, mungkin itu aja video gue setup kali ini. Silahkan komentar aja kalau misalkan kalian punya kritik atau saran. Dan seperti biasa, video baru kita di hari Rabu dan Jumat, dan spesialnya di hari Minggu adalah ngobrol bareng teman-teman yang ada di Discord. Dan terakhir, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram Nyandoteh, dan join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.